Perkenalkan, nama saya Kevin Sibrifatunibit dari jurusan Pertambangan Universitas Cendrawasih kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang batuan metamorf. Batuan metamorf berasal dari bahasa Yunani meta yang berarti perubahan dan morf yang berarti bentuk. Merupakan hasil transportasi atau perubahan atau rekristalisasi dalam keadaan padat dari batuan beku, sedimen, dan bahkan metamorf. Batuan metamorf ini adalah batuan yang terbentuk akibat proses perubahan tekanan, temperatur, atau keduanya, di mana batuan memasuki kesetimbangan tanpa adanya perubahan komposisi kimia dan tanpa melalui fase cair dengan temperatur yang berkisar antara 200 sampai 800 derajat Celcius. Proses metamorfosa membentuk batuan yang sama sekali berbeda dengan batuan asalnya, baik tekstur, struktur, maupun asosiasi mineral. Perubahan tekanan, temperatur, atau keduanya akan mengubah mineral dari hubungan antar butiran atau kristalnya bila batas kestabilannya terlampaui. Selain faktor tekanan dan temperatur, pembentukan batuan metamorf juga tergantung pada jenis batuan asalnya. Tipe-tipe metamorfosa. Metamorfosa terbagi menjadi 3, yaitu metamorfosa ternal, metamorfosa regional, dan metamorfosa kataklastik. Metamorfosa ternal terjadi akibat perubahan atau kenaikan temperatur yang biasanya dijumpai di sekitar industri atau batuan plutonik, yang luas daerah kontak bisa beberapa meter hingga beberapa kilometer. Metamorfosa regional terjadi akibat perubahan atau kenaikan tekanan dan temperatur secara bersama-sama. Biasanya terjadi di jalur orogen, jalur pembentukan pegunungan atau zona subduksi. Yang ketiga, metamorfosa kataklastik biasa terjadi di daerah pergeseran yang dangkal, misalnya zona sesar, di mana tekanan lebih berperan daripada temperatur. Oke, mineralogi batuan metamorf. Beberapa bentuk dari sifat fisik mineral karakteristik batuan metamorf dan proses pertumbuhan mineral saat terjadinya metamorfosa pada fase padat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu secretionary growth, concentrationary growth, dan replacement. Secretionary growth adalah pertumbuhan kristal hasil reaksi kimia fluida yang terdapat pada batuan yang terbentuk akibat adanya tekanan pada batuan tersebut. Concentrationary growth adalah proses pendesakan kristal oleh kristal lainnya untuk membuat ruang pertumbuhan. Dan yang terakhir, replacement ialah proses penggantian mineral yang lama oleh mineral yang baru. Kemampuan dari mineral untuk membuat ruang bagi pertumbuhannya tidak sama satu dengan yang lainnya. Pada percobaan Becke tahun 1904 menghasilkan seri kristaloblastik yang menunjukkan bahwa mineral pada seri yang tinggi akan lebih mudah membuat ruang pertumbuhan dengan mendesak mineral pada seri yang lebih rendah. Struktur batuan metamorf. Struktur batuan metamorf adalah kenampakan batuan yang berdasarkan ukuran, bentuk, atau orientasi unit poligranular batuan tersebut. Pembahasan mengenai struktur juga meliputi susunan bagian massa batuan, termasuk hubungan geometrik antar bagian, serta bentuk dan kenampakan internal bagian-bagian tersebut. Secara umum, struktur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi 2, yaitu struktur foliasik dan struktur non-foliasik. Tekstur batuan metamorf. Tekstur batuan metamorf adalah kenampakan batuan yang berdasarkan ukuran, bentuk, atau orientasi butir mineral individual penyusun batuan metamorf. Tekstur batuan metamorf berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfosa terbagi menjadi 2, yaitu tekstur relik atau sisa dan tekstur kristaloblastik. Tekstur relik adalah tekstur batuan metamorf yang masih menunjukkan sisa tekstur batuan asalnya, atau tekstur batuan asalnya masih tampak pada batuan metamorf tersebut. Penamaannya dengan memberi awalan blasto, kemudian disambung dengan nama tekstur sisa. Misalnya, tekstur blastoporfiritik ialah batuan metamorf yang tekstur porfiritik batuan beku asalnya masih bisa dikenali, atau dengan memberi nama awalan meta untuk memberikan nama batuan metamorf bila masih bisa dikenali sifat dari batuan asalnya, misalnya metasedimen dan metavulkanik. Yang kedua adalah tekstur kristaloblastik, adalah tekstur yang terbentuk pada saat metamorfosa. Penamaannya dengan memberi akhiran plastik
dipakai untuk memberikan nama tekstur yang terbentuk oleh rekristilisasi, proses metamorfosis. Misal tekstur porfiroblastik, yaitu batuan metamorf yang memperlihatkan tekstur mirip porfiritik pada batuan beku, tapi tekstur ini betul-betul akibat rekristilisasi metamorfosis. Tekstur batuan metamorf berdasarkan bentuk individu kristal terbagi menjadi 3, yaitu idioblastik atau mineralnya berbentuk euhedral, yang kedua hipidoblastik yang mineralnya berbentuk subhedral, dan yang terakhir ada xenoblastik yang mineralnya berbentuk anhedral. Contoh dan klasifikasinya batuan metamorf. Setelah mengetahui jenis-jenis pembentukan metamorfisme dan penamaan GHT batuan metamorf berdasarkan struktur, tekstur, dan komposisi, kini saatnya saya akan menyebutkan beberapa macam-macam dari klasifikasinya. Yang pertama adalah slate atau sabak, yang kedua ada filit, yang ketiga ada gneiss, yang keempat ada schistosa, yang kelima ada marble atau marmer, yang keenam ada quartzit atau quartzit, yang ketujuh ada milonitik, dan ke-8 ada philonit, ada serpentinit, dan juga hornfelsik. Sekian dari saya. Terima kasih.